Timur Tengah itu per tahun rata-rata 200.000 orang sampai 250.000 orang. Data terakhir tahun 2016 itu 2.401.000 orang dari Timur Tengah ke puncak itu. Di bulan-bulan tertentu biasanya setelah Lebaran itu memang bisa peningkatan untuk turis di sini bisa sampai 50% itu dari turis mancanegara, dan khususnya di Middle East ya, pasar Middle East, karena yang di sana biasanya setelah Idul Fitri itu memang ada liburan. Jadi mungkin dari warga di sana pada datang ke Indonesia untuk liburan. Dan kalau untuk dari daerahnya kebanyakan dari Arab Saudi, ada juga dari Emirat dan Qatar, sebagian dari Oman juga ada. Yang pertama tentunya di kawasan puncak sendiri ya, kemudian mereka ke Cianjur, kemudian mereka mengelilingi objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Yang paling banyak dikunjungi tentunya objek wisata yang sudah terkenal itu kawasan kebun teh di Cisarua. Kemudian kalau objek wisatanya ya Taman Safari, kemudian Gunung Mas, dan curug-curug yang ada di sekitar Cisarua. Dan mereka itu tidak menginap di hotel-hotel besar, jarang yang menginap di hotel-hotel besar, tapi mereka mengontrak di rumah-rumah masyarakat Cisarua di sana itu, karena mereka kan ingin tinggal lebih lama di Kabupaten Bogor. Dan akhirnya mereka kan dari mulai tukang cuci, supir, kemudian guide dan lain-lain, mereka itu sangat tergantung masyarakat Cisarua itu kepada turis dari Timur Tengah. Berdasarkan data dari kelompok pariwisata puncak, bayangkan peredaran uang per hari itu hampir 1,5 M per hari. Berarti kan perputaran uangnya di situ sangat luar biasa ya. Dan bahkan satu orang per hari itu bisa mendapatkan Rp200.000 per hari itu dari kegiatan yang dilakukan oleh turis-turis dari Timur Tengah. Alasannya disebut Kampung Arab karena emang kebanyakan para turis yang dari Arab Saudi ini datang ke sini, khususnya di wilayah Tugu Selatan. Sebenarnya saya regenerasi ya Bu ya, dari orang-orang dahulu. Setahu saya ini udah lama Bu, kisaran waktunya sekitar tahun antara 94-95 Bu, begitu. Tapi ini dari dulu emang udah rame Bu di sini. Kalau warung kaleng, karena dulu sebenarnya di situ ada salah satu toko gitu, itu menjualkan dagangan makanannya kalau nggak salah pakai black itu, kue-kue yang blacknya besar itu kan kaleng itu. Nah di situ disebut warung kaleng, ada satu warung di situ namanya, dia menjajakan yang dia jual itu menggunakan black kaleng gitu. Kemudian kenapa kok warga Timur Tengah banyak yang berkunjung, wisatawan Timur Tengah ke sini waktu itu? Mungkin karena di sini juga ada beberapa Habib. Nah mungkin informasi dari itu, karena hubungan komunikasi secara itu kan masih berjalan. Nah, akhirnya datang ke sini, walaupun pada waktu awal tidak banyak, tapi karena saya melihat kemungkinan karena negara Timur Tengah itu salah satu yang suasananya sejuk seperti ini itu kan
di Timur Tengah itu negara Yaman. Nah, biasanya masyarakat Timur Tengah itu manakala akan berwisata dengan mencari suasana yang sejuk itu ke Yaman. Tapi kondisi negara Yaman kan sekarang juga sedang konflik. Maka akhirnya mereka banyak datang ke sini. Dan sekarang tidak hanya ke Cisarua saja, sudah ke Cipanas, gitu, ke Cianjur, gitu, dan Sukabumi, gitu. Pokoknya mencari suasana yang berbeda dengan suasana di Timur Tengah yang dengan hawanya yang cukup panas, gitu. Di sini relatif sejuk, sehingga mereka merasa nyaman di sini. Makanan kita udah terpengaruh juga. Kalau ada acara di rumah suka bikin kayak masakan Timur Tengah gitu. Itu namanya banyak ya, cuman kabsa, kebuli, nasi biryani, banyak deh kalau di ini. Dan tiap hari kalau anak-anak mau bikinin ini masakan Timur Tengah, saya bikin. Kita sama masakan Timur Tengah itu lebih gampang Timur Tengah. Kalau kita makan, aduh ribet kalau kita memasak. Kalau itu mah enggak, bumbu tinggal nyampurin daging, beras, udah gampang banget. Setiap hari kalau ada orang dari Timur Tengah di sini pagi, namanya dia mah putur. Kalau kita kan sarapan, dia puturnya yang awal minum kopi yaitu gahwa sama ini sama kurma. Awalnya mah nggak bisa ya, ibu nggak bisa ngomong, nggak bisa masak Timur Tengah. Tapi dengan berjalannya waktu, saking seringnya kita ketemu ya sama, walaupun orang Arab itu bukan satu orang ya, gantian gitu. Ya alhamdulillah, jadi bisa masak, bisa ngomongnya gitu. Perubahan secara signifikan sih enggak ya, karena mungkin mereka dari sisi agama Islam di sini juga mayoritas Islam, dan justru malah lebih mudah untuk berbaurnya. Tapi untuk perkembangan karena wisata itu ya, puncak daerah wisata, dan mereka pun berwisata ke sini, ada dampaknya. Contoh misalnya kuliner gitu. Ya kalau misalnya untuk kuliner lokal kita kan paling bicaranya masakan Sunda gitu. Nah, dengan semakin banyaknya wisatawan Timur Tengah di sini, sudah mulai banyak juga restoran-restoran yang menyediakan menu-menu Timur Tengah, dan itu pun berdampak secara positifnya itu bagi masyarakat pun bisa lebih berkembang usahanya, dengan dia bisa belajar bagaimana membuat apa istilahnya itu nasi biryani, nasi kapsah, kemudian nasi mandi, nasi kebuli, seperti itu. Kebudayaan kan sifatnya dinamis ya, sudah barang tentu akan terjadi proses akulturasi antara kebudayaan Sunda dan kebudayaan Arab. Saya juga pernah ke sana, ternyata di sana itu cara makannya sama seperti masyarakatnya sudah mulai mereka belajar menyesuaikan makan cara Arab yang pakai tampah itu ramai-ramai begitu ya. Itu kan terjadi proses penyatuan kebudayaan ya antara budaya Sunda dan budaya Arab. Pada dasarnya ya mungkin itu karena isu-isu dari luar ya,
Itu katanya, itu saya juga melihat di beberapa media, itu katanya di wilayah sini ada kawin kontrak lah, ada itulah, ada inilah. Jadi yang saya tahu, saya pengusaha di lapangan, saya pelaksana di lapangan, itu tidak ada yang namanya kawin kontrak. Mungkin itu hanya segelintir orang. Kalau toh memang ada, tanda kutip, saya tidak bakalan dikasih tahu dong. Kalau toh saya misalkan dikasih tahu, saya duluan dong yang melarangnya. Kalau itu kalau toh ada, karena yang saya tahu itu memang tidak ada yang namanya kawin kontrak. Tidak sepenuhnya betul dan tidak sepenuhnya salah juga. Mungkin ada ya, ada. Tetapi kita yang negatifnya akan kita tekan supaya pariwisata Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Timur Tengah, brandnya bukan itulah gitu ya, brandnya bukan itu. Libatkan berbagai pihak ya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan kantor imigrasi agar pembinaan dan pengawasan dari keimigrasian juga lebih ditingkatkan. Kemudian kita juga tadi kepada pramuwisata kita berikan pengetahuan dasar-dasar tentang sadar wisata dan lain-lain, sehingga mereka akan mengarah ke hal-hal yang positif. Kemudian kami juga nanti sudah kita lakukan sih, mengumpulkan mereka, memberikan arahan-arahan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Indonesia tiga tahun 7 bulan. Cisarua ini 2 bulan. Cisarua بخاطر ماه رمضان اینی در اینجا آمدیم در ماه مبارک رمضان که روزه را اینجا بگیریم به خاطر از در چساروا. اگر نه ما در جاکارتا زندگی میکردیم. از افغانستان هم که ما آمدیم به خاطر که افغانستان میخواست ما را بکشه و ما از افغانستان فرار کردیم، از دست طالبان اومدیم. فامیلی خانواده ما پرسیان، خانواده ما یا فامیلی ما فعلا در افغانستانه. ما خودم فرار کردم، فامیلی من فعلا پنهانه به خاطر که ما از ترس از وحشت طالبان که در افغانستان صدمه میزنه ما فرار کردم. Jadi kalau menurut data itu ada sekitar 14.470 pengungsi dan pencari suaka di seluruh Indonesia. Jadi mereka tinggal di luar UDD yang salah satunya diakomodasi oleh pihak International Organization on Migration di bawah pengawasan imigrasi, dan juga ada yang tinggal di akomodasi dengan pembiayaan swadaya oleh para pengungsi dan pencari suaka. Yang Timur Tengah hadir ke wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Puncak, itu ada 2 kategori. Yang pertama wisatawan. Ada juga kategori imigran atau pengungsi. Nah, pengungsi juga tidak sedikit di wilayah Puncak, di wilayah Cisarua ini. Kemarin hasil pendataan sekitar 1.300-1.600. Dari beberapa observasi yang kami lakukan, pertama mereka memilih Cisarua itu sebagai salah satu tempat ya untuk tinggal sementara di Indonesia karena iklim di Cisarua itu yang relatif ramah gitu,
tidak panas, sejuk, itu membuat mereka nyaman tinggal di sana. Yang kedua, lingkungan sosialnya, masyarakat lokal Cisarua itu relatif bisa menerima keberadaan mereka dan tidak ada resistensi dari penduduk lokal terhadap keberadaan para pengungsi dan pencari suaka. Dan di sisi lain masyarakat lokal juga diuntungkan dengan adanya pencari suaka dan pengungsi yang menyewa rumah-rumah mereka, yang berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari ke warung-warung mereka. Dan di sana juga mungkin karena daerah wisata, jadi daerah wisata itu daerah yang relatif terbuka, open gitu dengan pendatang, maka mereka merasa nyaman dan tidak terganggu gitu untuk tinggal di sana. We don't know, so it depends to UNHCR. So nowadays the price for UNHCR is very low, especially for bachelors and seniors. Also, it is as well for families and seniors. So I don't know. So I think I will be here more than 2 years, and I don't know. So it depends to them when they will send us to our country. So we don't know. Setelah kami tanya, ada yang memang diberikan seperti living cost, ada yang tidak gitu. Nah, kalau yang untuk ada living cost mungkin mereka tidak terlalu berdampak kepada lingkungan karena mereka mempunyai biaya hidup. Tapi justru ini yang tidak dibekali living cost itu yang kadang-kadang menjadi permasalahan di masyarakat. Karena salah satu contoh di dalam surat itu, dalam aturannya bahwa mereka tidak boleh bekerja. Tapi di sisi lain mereka butuh hidup, butuh tempat untuk tinggal atau stay, kemudian dia butuh biaya untuk makan. Itu dari mana? Gue nggak tahu. Mereka kan asal dari negara itu dia apa? Bisa jadi apakah dia pengusaha atau militer sekalipun, kita tidak tahu. Data itu tidak ada di kita. Seperti itu. Latar belakang mereka kita tidak tahu. Masalah pengungsi dan pencari suaka itu sebetulnya masalah global ya. Dan itu mengapa mereka dilindungi oleh PBB melalui salah satu badannya UNHCR. Nah, akan tetapi dalam konteks lokal, nasional Indonesia, memang pemerintah itu agak enggan untuk memberikan satu kebijakan yang secara penuh melindungi dan memenuhi hak-hak para pengungsi dan pencari suaka. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak ingin terbebani oleh para pencari suaka dan pengungsi yang selalu yang menjadi alasannya adalah para pencari suaka dan pengungsi ini dianggap dapat membebani perekonomian Indonesia, sementara di sisi lain banyak Indonesia masih punya PR besar dalam mensejahterakan warga negaranya. Sebetulnya yang saya inginkan, kita kan harus tahu ya bahwa pencari suaka dan pengungsi itu akan memang berada di Indonesia untuk paling tidak menjadikan Indonesia sebagai negara transit ya, sementara sampai dengan mereka mendapatkan solusi yang untuk masa depan mereka. Nah, solusinya itu ada 3. Solusinya itu bisa resettlement atau penempatan ke negara ketiga,
atau kemudian voluntary repatriation, kembali ke negaranya kalau negaranya udah aman, atau local integration, yaitu berintegrasi secara lokal di wilayah Indonesia.